Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Akhi uti rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya, kita punya kendaraan motor, kemudian kita punya mobil. Kita gunakan sarana ini untuk pahala yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah sahabat Abu Hurairah, hingga detik ini nama beliau masih disebut. Sahabat Anas bin Malik, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kemudian imam yang 4, hingga para a'immah yang lainnya, hingga detik ini masih kita sebut nama-nama mereka. Radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu, rahimahullah. Kenapa mereka hingga detik ini dikenal? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memuliakan orang-orang yang berilmu. Tidak pernah kita kenal tuh dari zaman-zaman dahulu, zaman persahabat, orang yang ahli dalam ilmu dunia, ilmu hewan, pertanian, ilmu apa yang lainnya, tidak pernah disebut sampai saat ini. Atau bahkan sangat sedikit sekali kita jumpai sejarawan-sejarawan menemukan nama-nama yang terbaik dari ilmu-ilmu seperti itu. Karena memang hanya dengan ilmu agama lah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat ya orang-orang yang terbaik di sisinya. Ya, orang-orang yang berilman, orang-orang yang berilmu, itu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman kepada Allah itu hanya dengan cara mempelajari syariatnya, sehingga kita kenal Allah Rabbul Alamin, sehingga kita kenal Rasulnya, kita kenal syariatnya. Maka gunakan kendaraan yang kita miliki, kita gunakan untuk belajar, meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut bangkrut. Orang-orang dahulu dia terkenal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga detik ini, karena memang mereka di satu sisi memang mereka diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu sisi mereka sudah pasti akan mengalami kebangkrutan. Sahabat Abu Hurairah sampai-sampai menahan lapar begitu ya, berhari-hari beliau nggak makan untuk mendapatkan satu wahyu, mendengarkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bela-belain. Sebenarnya bisa saja sahabat Abu Hurairah untuk bekerja dan lainnya, tapi beliau ya memfokuskan dirinya sehingga mendapatkan ilmu yang sangat dalam. Nah, demikian pula para imam-imam yang lainnya seperti sahabat Anas, seperti Imam Malik bin Anas, sampai-sampai disejarahkan atau dikisahkan beliau dalam menuntut ilmu, atap rumah beliau atau kayu-kayu rumah beliau itu sampai beliau jual, baru kemudian dunia berdatangan kepada beliau. Luar biasa. Ibnu Aisyah juga dikatakan demikian. Iya. Beliau membiayai beberapa saudara-saudaranya untuk mempelajari ilmu syar'i hingga hartanya habis. Demikian pula Yahya ibnu Ma'in memiliki harta yang banyak, kalau tidak salah 1.000 atau 1 juta dinar. Kemudian beliau berikan kepada anaknya, atau anaknya menggunakan harta orang tuanya untuk menuntut ilmu sampai habis. Ya, dikisahkan sampai tidak ada yang tersisa beliau kecuali hanya sendal atau hal-hal yang melekat dalam tubuh beliau sendiri begitu. Masya Allah. Memang benar perkataan para ulama itu, man talabal hadis, ya, siapa yang mencari hadis atau menuntut ilmu, dia adalah aflas, ya, atau muflisun, ya, adalah orang-orang yang bangkrut. Barakallahu fikum. Tapi ingat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang menolong agama Allah, ya pasti Allah akan tolong dengan caranya Allah.